Sahabat Lantar Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Sabtu 14 September 2024 pada Pesta Salib Suci. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Salib dalam kehidupan kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, pertama-tama tentu kita mesti memahami apa itu salib dalam hidup kita. Kadang-kadang sebagian orang memahami salib sebagai sebuah penderitaan saja, penderitaan tok di dalamnya, tidak ada sesuatu. Maka orang seringkali mengatakan, ini salib saya, ini nasib saya. Nah, semakin semakin kabur, semakin tidak jelas dengan arti salib itu sendiri. Kalau kita mau memaknai dan menghayati arti salib, tentu salib Kristus ya, salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus dan salib yang yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk kita panggul, kita pikul, adalah salib yang mengandung rahmat yang luar biasa, yaitu rahmat kebangkitan utamanya. Itu poinnya, intinya, bahwa salib merupakan kebangkitan. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus disalib, tidak hanya berhenti pada salib, pada kematian, pada penderitaan, tetapi Yesus juga bangkit. Demikian juga iman kepercayaan kita akan salib yang membawa kebangkitan di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar memikul salib secara benar, ada juga orang yang memikul salib secara salah. Karena ketika memikul salib itu menyalah-nyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan salib pada saya? Kenapa Tuhan memberikan penderitaan pada saya? Berarti orang memikul salib belum rela, belum tulus, masih setengah-setengah. Maka kalau kita kerja setengah-setengah itu, melakukan segala sesuatu dengan tidak sepenuh hati atau setengah hati, maka itu akan menjadi berat sekali. Demikian juga ketika memikul salib kehidupan, akan menjadi berat sekali kalau kita memikulnya itu setengah-setengah, karena itu tadi tidak rela dan tidak tulus. Atau misalnya ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, mencuci piring misalnya di dapur, kalau kita tidak rela, setengah hati, maka mencuci piring itu menjadi bagi kita pekerjaan yang sangat berat sekali. Ya. Tetapi membajak sawah menjadi pekerjaan yang sangat ringan bagi para petani karena dilakukan secara tulus. Ya. Zaman dahulu belum seperti sekarang. Ada banyak alat-alat modern, teknologi yang digunakan dalam pertanian. Para petani itu membajak sawah hanya dengan cangkul dan bantuan binatang kerbau, bajak. Ya. Tapi semua bisa selesai dan menghasilkan padi yang banyak ya. Karena apa? Dilakukan dengan tulus. Ketimbang tadi orang mencuci piring di dapur dengan setengah hati, dengan tidak tulus, rasanya berat sekali, tidak selesai-selesai, bahkan juga hasilnya itu buruk. Ya, piringnya itu masih ada sabunnya dan sebagainya. Demikian juga dalam memikul salib, ya, yang diamanatkan Kristus kepada kita. Maka kalau kita memikul dengan setia, memikul dengan tulus, dengan ikhlas, maka salib itu akan menjadi ringan. Banyak orang memberikan kesaksian ketika mereka memikul salib dengan tulus, dengan ikhlas, memikul sakit penyakit bertahun-tahun dengan tulus, maka mereka itu tetap bersuka cita, merasa tidak ada beban yang sangat berat. Kendati memang ada beban, tetapi tidak sangat berat, karena dipikul dengan rela, dengan tulus hati, percaya akan kebangkitan, percaya bahwa Tuhan akan mengubah hidup kita. Kalau kita tidak
menemukan kebangkitan dalam hidup kita di dunia ini, maka kebangkitan itu akan dianugerahkan Tuhan kepada kita pada akhir zaman, di akhir kehidupan kita, yaitu pada kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, sahabat lantas yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan memikul salib-salib kita dengan setia dan tulus. Tuhan memberkati.